guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, Admin akan membawakan alur cerita film dari Amerika berjudul Sicario: Day of the Soldado. Jadi adik-adik, film ini adalah sequel kedua dari film Sicario tahun 2015. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita dibuka dengan adegan menegangkan ketika helikopter patroli mengejar para imigran gelap yang mencoba melintasi perbatasan Meksiko menuju Amerika. Malam itu, berkat bantuan kamera thermal, para penjaga perbatasan berhasil menangkap sebagian besar dari mereka. Namun satu orang imigran mencoba melarikan diri, dan ketika ia sudah tersudut, ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan tiba-tiba keesokan harinya, di wilayah Kansas, beberapa pemuda memasuki sebuah toko swalayan dan tanpa banyak bicara, mereka langsung melakukan aksi bom bunuh yang menewaskan puluhan warga sipil. Tragedi ini membuat pemerintah AS geram dan segera memerintahkan operasi besar-besaran untuk memburu siapapun dalang di balik aksi teror tersebut. Tak lama kemudian, sekelompok pasukan khusus Amerika terlihat terjun dari langit malam dalam sebuah operasi rahasia di Somalia. Mereka menyerang sebuah rumah persembunyian yang menewaskan semua penghuninya dan hanya menyisakan satu orang untuk diinterogasi. Singkat cerita, begitu tiba di markas, agen CIA bernama Matt Graver langsung turun tangan. Tahanan tersebut bernama Bashir, dan Matt tanpa basa-basi mengancam akan meledakkan rumah keluarganya jika ia tak mau bicara. Ancaman itu bukan sekedar gertakan, sebab di layar terlihat tayangan langsung dari drone militer yang mengintai rumah Bashir dari udara. Matt kemudian menjelaskan bahwa ledakan bom bunuh kemarin kemungkinan besar dilakukan oleh para teroris yang masuk ke Amerika melalui Meksiko menggunakan kapal laut dari Yaman. Bashir diyakini tahu kapal mana yang sering digunakan untuk menundukkan para teroris tersebut. Namun meskipun sudah diancam, Bashir tetap bungkam. Hingga akhirnya rumah dan keluarganya pun diledakkan. Keesokan harinya, Matt memaparkan hasil penyelidikannya di hadapan atasannya. Ia mengungkapkan bahwa kapal yang digunakan para teroris ternyata dimiliki oleh Carlos Reyes, seorang bos besar kartel narkoba di Meksiko. Meski awalnya hanya membantu transportasi para imigran gelap, CIA menilai bahwa kartel Reyes punya andil besar dalam pergerakan jaringan teror. Maka dari itu, siang itu juga mereka mulai menyusun rencana untuk menumpas seluruh jaringan tersebut. Di sisi lain, cerita bergeser ke seorang remaja bernama Chicharito Miguel yang kini jadi yatim setelah ayahnya tewas sebagai polisi kurir narkoba di film sebelumnya. Ia tinggal di pinggiran tembok perbatasan Texas, tepat di sisi yang berbatasan dengan Meksiko. Alih-alih berangkat ke sekolah, pagi itu Miguel justru pergi nongkrong dengan seorang gangster bernama Hector. Dalam kesehariannya, Hector bekerja sebagai agen penyelundupan imigran. Dan Miguel dianggap sebagai aset berharga karena ia memiliki 2 kewarganegaraan yang memudahkannya keluar masuk wilayah perbatasan. Sementara itu, Matt bersama atasannya, Cynthia Ford, mendatangi kantor sekretaris pertahanan untuk membicarakan ancaman yang kini semakin serius. Mereka menjelaskan bahwa para kartel Meksiko kini bukan hanya mengedar narkoba, tapi juga menjalankan bisnis perjalanan gelap bagi para imigran. Masalahnya, dari jalur inilah para teroris berhasil menyusup ke Amerika. Karena itulah, pemerintah memutuskan untuk melabeli rata semua kartel sebagai organisasi teroris dan memeranginya habis-habisan. Namun, menyerang kartel secara langsung bukanlah perkara mudah, mengingat kekuatan dan pengaruh mereka di Meksiko sangatlah besar.
Karena itulah Matt menawarkan ide kotor, yaitu menyalakan perang antar kartel itu sendiri. Ia mengutip pepatah lama, jika ingin memicu perang, culik saja anak seorang raja. Maka rencananya adalah penculikan putri dari Carlos Reyes dan membuat seolah-olah ia diculik oleh kartel saingannya. Sekretaris Pertahanan menganggap ide ini sangatlah gila dan jenius. Pemerintah pun memberi lampu hijau serta menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan agar misi ini berjalan sempurna. Tapi tentu saja, karena sifatnya sangat rahasia, pemerintah akan menolak segala keterlibatan jika misi ini gagal. You want to see this thing through? Do you have any thoughts? Just point the way. Di malam harinya, Matt mendatangi sebuah perusahaan militer swasta untuk menyewa pasukan elit dan peralatan tempur paling mutakhir. Ia menegaskan bahwa uang bukan masalah, yang penting misi ini harus berhasil tanpa meninggalkan jejak. Keesokan malamnya di kota Columbia, kita diperlihatkan sosok pembunuh bayaran paling berbahaya sekaligus paling penuh dendam dari misi Matt sebelumnya. Dia adalah Alejandro. Malam itu, ia tampak waspada saat melihat lampu kos-kosannya menyala, pertanda ada seorang yang menyusup ke dalamnya. Namun ketika ia masuk, ternyata yang menunggunya di sana adalah Matt. Untuk misi seberat ini, tentu saja Matt membutuhkan keahlian dan naluri mematikan milik Alejandro. Kebetulan target utama mereka, Carlos Reyes, bukanlah orang asing bagi Alejandro. Reyes pernah menjadi dalang di balik tragedi yang menimpa keluarganya di masa lalu, saat Alejandro masih bekerja sebagai jaksa di Meksiko. Maka misi ini bukan sekedar tugas bagi Alejandro, tapi juga kesempatan untuk menuntaskan dendam yang belum padam. Beberapa hari kemudian, tanpa banyak basa-basi, Matt bersama timnya langsung menjalankan operasi. Mereka memulai langkah pertama dengan mengeksekusi salah satu petinggi kartel Matamoros. Alejandro yang bertindak sebagai eksekutor menembak target tanpa ampun hingga tewas di tempat. Begitu kabar itu tersebar, publik mengira pembunuhan tersebut adalah ulah kelompok Reyes. Api peperangan pun resmi dinyalakan. Namun inti dari operasi ini sebenarnya bukan sekedar pembunuhan, melainkan penculikan terhadap putri Carlos Reyes. Sejak malam sebelumnya, Matt dan timnya sudah bersiap di hotel yang berdekatan dengan sekolah tempat anak Reyes sekolah. Di sisi lain, kita kemudian diperkenalkan dengan putri Reyes yang bernama Isabel. Siang itu ia dipanggil ke ruang kepala sekolah karena membuat teman sekelasnya babak belur. Meski sering membuat kericuhan, kepala sekolah tetap tak berani menjatuhkan hukuman apapun karena ia anak seorang bos kartel besar. Selain itu, Isabel juga hidup dalam pengawalan ketat, selalu ditemani oleh 4 bodyguard kemanapun ia pergi. Hari itu juga Matt memutuskan untuk langsung bergerak. Di tengah perjalanan, mereka mencegat rombongan Isabel dan menculiknya dengan cara yang sangat rapi. Untuk menutupi identitas mereka, Isabel dibuat tak bisa melihat maupun mendengar apapun selama proses penculikan berlangsung. Alejandro bahkan sengaja membiarkan 2 bodyguardnya hidup untuk menyebarkan pesan palsu bahwa penculikan ini dilakukan oleh kartel Matamoros sebagai aksi balas dendam. Tak lama kemudian Isabel diterbangkan ke Texas dan dibawa ke sebuah lokasi rahasia. Sementara itu, Matt memantau jalannya operasi melalui citra satelit. Mereka baru menyadari bahwa 2 bodyguard Isabel yang semula selamat ternyata telah dibunuh oleh orang suruhan Reyes sendiri. Artinya, rencana mereka berhasil dan Reyes termakan umpan. Sementara itu, Isabel masih belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak bisa mendengar maupun melihat, hanya merasa ketakutan dalam kegelapan. Hingga suatu saat, ia meminta izin untuk ke kamar mandi. Disinilah tahap berikutnya dimulai. Begitu penutup mata dan telinga dibuka, Isabel melihat beberapa orang bertampang garang yang berpura-pura menjadi anggota DEA. Alejandro dan timnya bersandiwara memainkan peran itu dengan sangat meyakinkan, membuat seolah-olah mereka sedang melakukan operasi penyelamatan, sebuah sandiwara yang benar-benar rapi.
Setelah itu, Isabel dibawa ke pangkalan militer Amerika. Di sana, ia dijanjikan akan segera dipulangkan ke Meksiko. Namun tentu saja semua itu hanyalah bagian dari rencana besar CIA. Langkah berikutnya, Matt dan Alejandro menemui kenalan lama mereka, yaitu seorang pejabat tinggi kepolisian Meksiko. Mereka menyusun skenario bahwa Isabel akan dikirim ke wilayah kekuasaan kartel Matamoros agar ayahnya semakin yakin kalau penculikan ini adalah ulah pihak tersebut. Dengan begitu, perang antara kartel akan meledak tanpa bisa dikendalikan. Namun untuk menembus wilayah Matamoros tidaklah mudah. Matt pun meminta bantuan tambahan dari pasukan kepolisian setempat demi memperkuat pengawalan. Kartel Matamoros dikenal sangat kuat di area itu, dan sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Saat sedang bersiap di area parkir, Matt hampir menabrak seorang pemuda yang kini menjadi bagian kartel, yaitu Miguel. Tak lama setelah itu, Miguel dibawa oleh Hector untuk dipinalkan kepada bos besar kartel yang nggak tahu siapa namanya. Ia diterima dengan tangan terbuka dan dipercaya dapat melipat gandakan keuntungan bisnis penyelundupan mereka. Keesokan harinya, Isabel diberitahu bahwa ia akan segera dipulangkan ke Meksiko. Sementara itu, Matt dan timnya mulai bersiap dengan peralatan tempur lengkap. Kali ini mereka tak ingin mengambil risiko sekecil apapun. Isabel bahkan ditempatkan di dalam mobil baja khusus untuk memastikan keamanannya. Misi ini sangatlah beresiko tinggi dan semua orang tahu, satu langkah saja bisa berakhir dengan kekacauan besar. Singkat cerita, ketika rombongan mereka sampai di perbatasan Meksiko, tak lama kemudian pasukan polisi tambahan ikut bergabung dalam konvoi tersebut. Untuk memastikan segalanya berjalan aman, Matt mengarahkan drone militer agar terus memantau pergerakan mereka dan mengantisipasi serangan dari segala arah. Namun, situasi mulai berubah begitu mereka masuki jalanan yang belum diaspal. Debu tebal dari kendaraan di depan membuat pandangan semakin terbatas. Berkali-kali, Matt meminta pilot drone memastikan bahwa sisi kanan dan kiri aman dari ancaman. Tapi entah apa disangka, musuh ternyata sudah menunggu mereka sejak awal. Mobil-mobil mereka dihujani tembakan dari segala arah. Bahkan sebagian polisi Meksiko yang ikut mengawal ternyata berkhianat dan berpihak kepada kartel. Dalam kekacauan itu, drone militer segera meluncurkan bantuan rudal yang berhasil menghancurkan beberapa polisi musuh. Tapi tetap saja, mereka dikepung dari berbagai sisi. Di tengah baku tembak sengit itu, Isabel memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Begitu Matt menyadari Isabel telah kabur, ia sempat ingin mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari gadis itu. Namun Alejandro dengan tenang menawarkan diri untuk menanganinya seorang diri. Sebelum berpisah, Matt memberikan Alejandro sejumlah uang tunai dan sebuah alat pelacak. Sambil berjanji akan menjemputnya begitu berhasil mencapai perbatasan. Setelah itu, tim lainnya kembali ke markas untuk menyusun strategi baru sekaligus merawat anggota yang terluka. Sementara itu, Isabel yang tengah kebingungan di tengah gurun sempat mencoba meminta pertolongan kepada seorang pria asing yang kebetulan lewat. Namun sayangnya, pria itu ternyata adalah anggota kartel Matamoros. Isabel nyaris kembali disandra, tapi beruntung Alejandro tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Matt dan timnya sudah tiba kembali di markas. Tapi keadaan di sana ternyata jauh lebih rumit. Cynthia datang membawa kabar buruk bahwa operasi mereka telah bocor dan menjadi headline di berbagai media internasional. Di mana dunia kini menuduh Amerika telah membantai dua lusin polisi Meksiko. Meski kenyataannya sebagian besar polisi itu adalah kaki tangan kartel. Tetap saja, pemerintah Amerika tidak bisa mempertaruhkan hubungan diplomatik dengan Meksiko. Bila dibiarkan, hal ini bisa memicu perang antar negara. Maka dengan berat hati, operasi mereka resmi dibubarkan. Sementara itu, Alejandro yang kini bersama Isabel berhenti di sebuah pemukiman kecil untuk beristirahat. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Angel, seorang warga yang tak dapat mendengar maupun berbicara. Dari pertemuan inilah terungkap bahwa Alejandro ternyata menguasai bahasa isyarat. Setelah berkenalan singkat dan melakukan sedikit tawar-menawar, Angel pun mengizinkan mereka untuk beristirahat di rumahnya.
Kita kembali ke markas. Matt kini menghadapi tekanan besar dari para petinggi negara. Sekretaris Pertahanan yang murka menegur keras atas kegagalan mereka menjaga kerahasiaan operasi. Ia lalu memerintahkan Cynthia untuk mengambil alih seluruh kendali misi. Where is she? Cynthia. Di bawah tekanan politik yang semakin menekan, Cynthia memerintahkan Matt untuk menghapus semua jejak, termasuk menyingkirkan seluruh saksi mata atas peristiwa berdarah itu. Artinya, Alejandro dan Isabel juga harus dihabisi. Mendengar perintah tersebut, Matt sempat naik pitam, namun di sisi lain ia tahu tak banyak yang bisa ia lakukan. Dengan berat hati, ia akhirnya menghubungi Alejandro untuk memberitahu situasi sebenarnya. Alejandro pun menyadari bahwa dirinya kini menjadi target. Ia diperintahkan untuk membunuh Isabel, sebab jika gadis itu tetap hidup, maka rahasia CIA bisa terbongkar dan Amerika terancam diadili di pengadilan internasional. Tapi anehnya, Alejandro menolak keras. Ia tidak tega membunuh anak kecil yang tidak bersalah. Ia justru berniat membawa Isabel kembali ke Amerika untuk melindunginya, sebab jika gadis itu tetap di Meksiko, para kartel pasti akan memburu dan membunuhnya. Namun, Matt hanya bisa pasrah. Ia paham Alejandro tidak akan menuruti perintah tersebut. Not this one. Di sisi lain, kita diperlihatkan Chicharito Miguel yang menjalankan tugas kartelnya, yaitu menggiring imigran melalui jalur sungai yang sudah terstruktur rapi oleh kartel. Maka dari itu, misi Alejandro untuk membawa Isabel kembali ke perbatasan bukanlah perkara mudah. Jalur yang harus mereka tempuh hampir seluruhnya berada di bawah kendali kartel. Dalam kesunyian, Isabel memberanikan diri bertanya kepada Alejandro, kenapa ia bisa berbicara isyarat. Alejandro pun menjawab jika kemampuan itu ia pelajari dari mendiang putrinya yang dulunya juga memiliki kondisi serupa dengan Angel. Mendengar jawaban itu, akhirnya Isabel pun tahu jika anak Alejandro adalah korban dari kekejaman ayahnya. Ia kini sadar betapa baiknya Alejandro karena tidak membunuhnya dan hanya fokus balas dendam ke ayahnya. Malam itu, Alejandro memutuskan untuk menyamar. Ia meninggalkan identitas aslinya dengan mengganti pakaian dan mengubur hampir semua senjatanya di dalam tanah. To send a message. Sedang Isabel dengan kesadarannya memotong rambutnya agar tidak mudah dikenali. Lalu keduanya pun berpura-pura sebagai ayah dan anak yang hendak menyeberang perbatasan. Name is Karina. Dan untuk berjaga-jaga, di tengah perjalanan, Alejandro mengaktifkan GPS pemberian Matt dan menyelipkan di dalam saku Isabel. Ia yakin cepat atau lambat Matt akan melacak sinyal itu dan menolong mereka begitu sampai di perbatasan. Singkat cerita, mereka hanya tiba di terminal penyeberangan para imigran gelap. Di sana mereka bertemu dengan Hector yang bertugas mengatur keberangkatan setiap orang. Syaratnya, masing-masing harus membayar $1.000 Amerika agar bisa menyeberang. Namun masalah muncul ketika Miguel yang juga bekerja di tempat itu tanpa sengaja melihat Alejandro dari kejauhan. Ia pun langsung mengenali Alejandro yang sempat berpapasan dengannya di Texas beberapa waktu lalu. Tanpa berpikir panjang, Miguel segera melapor kepada bosnya. Hector dan para anak buahnya pun mulai curiga bahwa Alejandro hanyalah mata-mata yang menyusup ke kelompok mereka. Maka tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyiapkan jebakan. Sementara itu, berkat alat pelacak di sepatu Isabel, Matt bisa memantau posisi mereka lewat pantauan drone militer. Namun tiba-tiba di pertengahan jalan, konvoi para penyelundup itu disergap oleh Hector dan timnya. Alejandro yang tidak menyangka identitasnya terbongkar hanya bisa bersikap tenang di tengah situasi yang nyaris tanpa harapan itu. ¿Es él? Estabas en Texas hace 2 días. Bosnya Miguel akhirnya mengetahui penyamaran Isabel dan langsung memerintahkan agar gadis itu diamankan. Dalam interogasi singkat, Alejandro hanya berkata bahwa Isabel adalah bom waktu. Siapapun yang berani menyentuhnya, sama saja menantang perang dengan Carlos Reyes. Ia juga mengaku sebagai orang suruhan Reyes yang bertugas membawa Isabel kembali ke Amerika. Namun bukannya percaya, Hector justru memerintahkan anak buahnya untuk membawanya ke tengah gurun.
Matt yang memantau melalui rekaman drone hanya bisa menatap layar dengan wajah tegang. Ia tahu Alejandro dalam bahaya besar, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Di tengah padang pasir, Alejandro dipaksa berlutut. Bos Miguel kemudian menyuruh salah satu anak buah dari kelompoknya untuk mengeksekusi Alejandro sebagai bentuk ujian loyalitas. Namun remaja itu tak sanggup menarik pelakunya. Karena gagal, ia pun malah dihukum mati di tempat. Senjata lalu diberikan kepada Miguel yang tentu saja tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, Miguel pun menembakkan pistol itu tepat ke wajah Alejandro, membalas dendam kematian Selvi, ayahnya. Dari jarak jauh, Matt menyaksikan semuanya melalui drone. Dengan perasaan marah, Matt bersumpah akan membantai Miguel dan seluruh kelompoknya. Namun di sisi lain, Miguel yang kini kebingungan justru merasa menyesal dan mendapat hidayah. Maka ketika konvoi mereka melanjutkan perjalanan, Miguel memilih melompat kabur. Keputusan itu ternyata menyelamatkan hidupnya. Tak lama setelah ia kabur, Matt dan timnya datang menyerang rombongan kartel. Tak ada lagi ampun, semua dihancurkan tanpa sisa. Isabel seharusnya juga ikut dihabisi sesuai perintah atasan, tetapi Matt menolak. Ia yakin Alejandro telah berkorban demi gadis itu, dan kini tugasnya lah untuk melindunginya. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. Di tengah gurun, tubuh Alejandro yang tampak tak bernyawa tiba-tiba kedut-kedut. Ia masih hidup. Pelurunya itu ternyata hanya menembus bagian pipi tanpa mengenai organ vital. Dengan kondisi sekarat, ia berjuang melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Ia lalu berjalan terpincang-pincang, menembus gurun hingga menemukan lokasi pembantaian sebelumnya dan berhasil menemukan sebuah mobil untuk melarikan diri. Namun beberapa preman muncul dan berusaha menyerangnya. Dalam keadaan luka parah, ia tetap mampu menghabisi mereka seolah rasa sakit itu justru mematik insting bertarungnya kembali. Setahun kemudian, suasana berubah. Chicharito Miguel kini hidup tenang dan berencana bertemu seorang kenalan di sebuah toilet warteg. Namun saat ia masuk, di hadapannya berdiri sosok yang sangat dikenalnya, yaitu Alejandro. Miguel pun sontak kaget bukan main, karena mengira pria itu telah mati. Tapi Alejandro datang bukan untuk menuntut balas. Ia hanya menatap Miguel dengan dingin, lalu bertanya, "Apakah kau benar-benar ingin menjadi seorang sicario?" Alejandro pun tersenyum tipis, menutup pintu ruangan, dan disitulah berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Sicario Day of the Soldado. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.